Jujur aku penasaran dengan siapa sih sosok yang sering ganggu aku di ruangan kerja. Aku kebetulan ada kenalan teman yang bisa dibilang indigo atau memiliki kemampuan indra keenam. Mitos yang aku dengar itu perempuan. Ternyata bukan. Ternyata Hai semua, selamat malam. Malam hari ini aku akan membacakan sebuah cerita horor dari Maria Asiline. Oke. Judul cerita horor ini adalah Si Usil Kantorku. Ya, kenapa judulnya seperti itu? Mungkin di kantornya mungkin ada makhluk yang usil sama dia, ya. Palingan makhluk gaib gitu pastinya. Oke. Di sini kita baca pertama. Ini cerita pengalaman pribadiku dan pengalaman rekan kantor yang sudah berkenalan dengan si Usil ini. Berarti si Usil ini udah cukup terkenal di kantornya ya. Ya, ini adalah sampul ceritanya. Oke, kita langsung saja ke tweet pertama yaitu, "Hai, namaku Maria. Aku bekerja di salah satu perusahaan farmasi. Aku merupakan karyawan mutasi. Aku mau berbagi pengalaman cerita manis dengan si Usil yang ada di ruangan kerja baruku. Ini kejadiannya di awal tahun 2018 yang kuanggap sebagai perkenalan ya. Sebenarnya aku ini penakut, makanya si Usil ini sering banget menggangguin di jam kerja maupun jam lembur. Aku sampai sekarang tidak tahu sejarah kantor ini bagaimana, dan aku pun tidak terlalu mau tahu sejarah kantor ini. Aku akan melampirkan foto denah ruanganku agar tahu di mana ruangan kerjaku. Kantor ini ada 2 lantai. Satu lantai ada 17 ruangan dengan 3 divisi, yaitu divisi A, divisi B, dan divisi G. Aku bagian divisi G. Ruangan kerjaku tepat paling pojok, ada di ruangan RG3 ya. Ini adalah ada gambarnya. Kalau kita coba zoom, oh nampak ya. Udah, nanti kita coba saya tampilkan di video ya, biar jelas ya. Sebelumnya beban kerjaku nggak sebanyak sekarang karena penambahan pekerjaan, jadilah mengorbankan tambahan jam kerja untuk menyelesaikan deadline pekerjaan. Aku memutuskan untuk lembur di hari itu. Nah, di hari ini masih tersisa aku sendiri sebagai admin dan beberapa marketing divisi A yang belum pulang karena sedang closing tengah bulan dan jam 20.30 yaitu atau jam setengah 9 ya. Mereka pulang, tinggallah aku sendiri yang masih di ruangan. Salah satu marketing divisi A mematikan lampu tengah yang dia pikir sudah tidak ada orang, padahal di ruanganku masih hidup lampu. Salahku memang tidak memasang musik pada saat itu agar mereka tahu aku masih ada di ruangan. Bahkan aku pun tidak marah dan berteriak meminta tim marketing untuk menghidupkan kembali lampu tersebut. Aku diam dan tetap fokus di depan komputer. Setelah lampu tengah dimatikan dan hanya ruanganku lampunya hidup, ditambah ruangan yang hening, sepi, tidak ada orang, berselang setengah jam mereka pulang. Brak. Terdengar suara dari ruangan sebelah, benda keras jatuh. Aku kaget setengah mati karena aku tahu saat itu cuma aku sendiri dan tidak ada orang sama sekali. Dengan ketakutan yang menjadi-jadi, aku telepon OB untuk meminta bantuan dengan alasan aku terkunci di ruangan. Padahal
Aku meminta tolong untuk menyalakan lampu ruangan tengah karena untuk kabur melewati ruangan gelap tidak sanggup saat itu. Kakiku sungguh sangat berat. Sial, ternyata OB sudah pulang dan OB ku akan meminta tolong ke security yang sedang bertugas saat itu dan aku mengiyakan. Aku juga menelpon security dan bilang aku terkunci di ruangan. Dan tidak beberapa lama security pun menghampiriku. Dia melihatku sudah sangat ketakutan dan mempersilahkan aku pulang dengan meninggalkan pekerjaan di atas meja yang masih berantakan dan komputer yang tidak dimatikan. Di perjalanan pulang, aku pun berpikir, benda apa yang jatuh tadi? Sampai terdengar jelas dan buatku mati ketakutan. Kulihat sudah jam 10 malam. Oke, setelah perkenalan, ternyata si usil ini mungkin senang denganku. Karena ada manusia yang ternyata penakut. Dan si usil ini pun menggangguku lagi. Jadi begini kejadiannya. Di kantorku kalau sudah jam 11 siang, semua marketing ke area dan tinggal admin yang masih kerja. Waktu itu sekitar jam 3 sore atau jam setengah 4 sore. Aku masuk ke ruangan RG3 untuk mengambil buku form dan mematikan lampu. Oke. Aku masuk ke ruangan dan mencari buku form yang kuperlukan. Dan terdengar suara dengan keyboard komputer. Benar-benar jelas suara seseorang sedang mengetik dari ruangan, yaitu ruangan RB2, dan aku iseng memanggil temanku yang bernama NF Tardan. Lucy, kataku dengan keras. Tardan tidak menjawab. Setelah ketemu buku yang kuperlukan, aku keluar dan memanggil temanku kembali. Lucy, terdengar suara sautan dari ruangan ujung dekat pintu RA10. Sholat Kamaria. Aku tidak mendengar dan kembali memanggil Lucy dengan suara keras. Akhirnya temanku bernama Dea keluar dari ruangan ujung dekat pintu keluar dan bilang, sholat Kamaria. Aku pun nyaut, hah, sholat? Serius deh? Lah, pantas nggak dijawab, tapi kok bunyi keyboard ya? Hahaha. Kupikir si Lucy ada Dea dan lagi dengar musik sampai sautanku nggak kedengaran. Aku penasaran, ternyata memang pintu tertutup dan lihat dari kaca ruangan sebelah RB3 tidak ada orang. Beberapa menit kemudian tangan Lucy kembali dari sholatnya dan menanyakan kenapa memanggil namanya karena dia sedang sholat. Mbak, kata Mbak Dea mencariku. Kenapa? Kata Lucy. Aku pun jawab, hanya iseng. Hahaha. Aku pikir ada kamu, ada di dalam dan dengerin musik pakai earphone sampai nggak kedengaran aku memanggil. Aku ke bawah habis sholat, Mbak, kata Lucy. Cerita berikutnya ini untuk ketiga kalinya si usil jahil sama aku. Begini kejadiannya. Waktu itu aku orang terakhir pulang kantor, masih jam 6:30, lepas maghrib lah. Aku yakin kalau aku orang terakhir pulang karena semua lampu ruangan mati dan pintu ruangan tertutup oleh OB. Aku matiin AC dan berjalan menuju pintu keluar. Tapi saat mau keluar dari ruangan RA9, di dalam ruangan ada komputer paling pojok dan di situ ada seseorang sedang duduk dan menghadap komputer. Dan aku benar-benar melihat seseorang dan aku pun terhenti. Aku terhenti dan berpikir masih ada orang ternyata. Aku mundurkan langkahku ke ruangan RA9 untuk pamitan. Ternyata
Tidak ada orang sama sekali di sana, dan sebelumnya sangat jelas ada seseorang duduk di sana. Aku matikan lampu ruangan RA9 dan matikan lampu ruangan tengah. Aku turun tangga dengan keadaan merinding dan pulang. Dan ini kejadian yang paling terekstrim yang buatku. Ini keempat kalinya si Usil menggangguku. Waktu itu hari Kamis sekitar jam 7 lewat. Aku baru mengingat ketika pulang hari itu adalah hari Kamis alias malam Jumat. Bagiku kejadiannya aku hari ini memutuskan untuk lembur. Biasanya kalau aku lembur ditemani sama Lucy atau temanku searah di cabang arah ke Manggisan by phone. Tapi lembur kali ini enggak. Aku sendirian di ruangan tersebut. Oke. Semuanya sungguh sangat terkendali karena memang aku lembur dengan suara musik. Tapi ternyata yang namanya makhluk tak kasat mata gak peduli mau seberisik dan setenang apapun kalau memang lagi sendirian, ya tetap diganggu. Jadi selama aku lembur, aku merasa ada yang memperhatikanku dari pintu ruanganku. Si Usil ini mau menyamperin ke ruanganku 3 kali, tapi gak jadi. Seolah-olah ngintip dari pintu keluar. Aku ngerasa diperhatikan, maka 3 kali pun aku noleh ke arah pintu ruanganku dari tempat dudukku. Ya, ini adalah mungkin ilustrasinya ya. Karena tidak beres ya, aku rasa aku memutuskan untuk segera pulang. Aku terlihat biasa aja keluar dari lorong ruanganku ini dan merinding turun tangga dan mengingat hari apa. Oh pantasan, itulah benakku di dalam perjalanan pulang. Dan kejadian yang baru kualami ini untuk kelima kalinya diganggu sama si Usil. Di jam lembur kali ini ditemani oleh temanku Sarah by phone. Aku biasa teleponan sama Sarah di jam lembur. Kejadiannya sama seperti setelah maghrib sekitar jam 7 kurang. Kejadiannya seperti waktu pertama kenalan dengan si Usil. Kalau pertama kenalannya dengan dijatuhkan benda keras. Kali ini nggak dijatuhin beberapa lembar kertas. Kok bisa kedengaran? Entahlah, suaranya begitu sangat jelas, bahkan sambil telepon Sarah aku ngechat dia. Oke, kita pengen isi chatnya ya. Oh ini kayaknya real ya chatnya. After dari dijatuhin beberapa lembar kertas, aku bilang ke Sarah, Sar, gue nggak bisa lama-lama di ruangan. Balik yuk. Sarah dan aku balik dan tetap posisi lagi nelpon sampai mengakhiri percakapan by phone setelah aku turun tangga. Jujur aku penasaran dengan siapa sih sosok yang sering ganggu aku di ruangan kerja. Aku kebetulan ada kenalan teman yang bisa dibilang indigo atau memiliki kemampuan indra keenam. Mitos yang aku dengar itu perempuan. Ternyata bukan. Ternyata sosok kakek tua berpakaian lusuh motif Jawa. Kenapa sering dibilang perempuan? Karena rambutnya yang panjang dan beruban, wajahnya kempot atau cekung ke dalam. Dia selalu hadir emang selesai maghrib, tapi terkadang enggak. Aktivitas dia hilang dan nembus dinding, nembus malingannya. Oke. Ya. Ceritanya terhenti sampai sini. Kita nggak tahu apakah cerita ini berkelanjutan atau tidak. Jika berkelanjutan, saya akan buatkan videonya lagi. Saya akan menceritakannya ini di YouTube saya di Horror Jatski. Oke semuanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor dari Horjat G yang saya dapat dari akun Maria Asilain. Oke, semoga kalian bisa terhibur dan takut mendengarkannya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen channel ini. Terima kasih semua. Bye.